selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ziana Mumtaza. Nah, pada hari ini saya sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Pemirsa, kita tahu bahwa di tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan demokrasi secara besar-besaran. Nah, pemilu ini menjadi salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia, di mana untuk menentukan kepala negara atau wakil rakyatnya. Nah, hari ini kita juga sedang diselimuti oleh berbagai informasi-informasi mengenai politik maupun informasi mengenai politik yang menuju mengarah kepada pemilu di tahun 2024 yang tersebar secara luas baik di media sosial, media digital ataupun lainnya. Nah, saat ini saya juga akan mengajak Anda nih untuk bertemu dengan salah satu narasumber yang begitu luar biasa, keren, dan oke punya. Penasaran dong siapa? Yuk ikutin saya. Halo, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya jenengan saat ini? Alhamdulillah baik. Mbak Zian baik? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Bagaimana nih dengan kesibukan jenengan di KPU ini? Ya, karena ini tahapan ya. Jadi KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu menjalankan tahapan-tahapan pemilu yang sekarang sedang dijalankan tahapannya. Nah, ngomong-ngomong nih kesibukan lain selain di KPU? Paling jalan-jalan ya. Jalan-jalan kalau ada waktu. Kuliner kalau ada waktu. Nah, bicara tentang pemilu nih, apalagi kan mau dilaksanain di tahun 2024. Nah, kira-kira apa sih yang sedang dikerjain oleh KPU, teman-teman KPU yang ada di dalam ini? Yang dikerjakan kalau mau tahu mending kita masuk aja. Oke, boleh? Mbak Zian boleh lihat langsung. Oke, boleh. Terima kasih Bapak. Yuk. Ayo, Mbak Zian silakan. Oke, siap. Oke. Nah, ini ruang kerja di Sekretariat KPU. Jadi teman-teman di Sekretariat KPU menjalankan tugasnya di sini. Kita jalan. Ini kita punya multi-faith prayer room namanya. Di tempat ibadah kita, semua keyakinan boleh beribadah di sini. Oke. Nah, ini teman-teman lagi ngerjain data pemilih ya. Karena tahapan yang sedang kita jalankan salah satunya adalah tahapan pemutahiran data pemilih. Kita sedang mengerjakan itu. Kemudian ini support hukum, nah ini tentu berkaitan dengan produk-produk hukum ya, dengan SK dan sebagainya yang lagi dikerjain. Kemudian sebelah sini teman-teman keuangan. Mengelola keuangan. Baik keuangan yang dikelola sendiri oleh KPU maupun dikelola oleh badan ad hoc. Di badan ad hoc itu badan yang dibentuk untuk menjalankan tahapan di bawah KPU. Ada di tingkat kecamatan namanya PPK, kemudian ada di tingkat desa ada namanya PPS. Laporan keuangannya dan menjadi salah satu yang juga diperiksa oleh KPU. Rinci sekali ya. Terus kalau ini ibunya? Oh, ini sedang membuat laporan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon DPD. Jadi tahapan yang juga berjalan selain pemutahiran data pemilih itu adalah tahapan verifikasi dukungan terhadap calon anggota DPD. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan tahap pertama, sekarang dalam masa perbaikan ya. Jadi calon-calon anggota DPD yang syarat dukungannya masih belum memenuhi dapat melakukan perbaikan baik secara administratif, kemudian nantinya akan diverifikasi secara faktual oleh KPU. Nah, ini teman-teman sedang menyelesaikan laporan dari kegiatan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD yang tahap pertama. Ini yang kita kerjakan sehari-hari di sini. Nah guys, beginilah suasana para pegawai di Lembaga KPU Kabupaten Jombang yang tentunya sangat sibuk untuk mempersiapkan pemilu di tahun 2024 nanti. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol di sana, Pak? Boleh. Oke Pak, sebelumnya terima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan dan diperkenankan untuk mengunjungi KPU ini serta melihat-lihat bagaimana kondisi dan suasana yang terjadi dan dilakukan oleh para pegawai KPU ini. Terima kasih banyak. Oke, melanjutkan perbincangan kita nih Pak. Saat ini tuh kan kita sedang melihat beberapa fenomena yang ada di Indonesia, terutama fenomena banyaknya generasi Z yang paling mendominasi di negara Indonesia ini, yaitu rentang antara usia 10 sampai 25 tahun. Dan kita tahu bahwa di 2024 nanti ada yang namanya pemilu. Nah, Gen Z ini tentu menjadi sosok pemilih pemula. Nah, kira-kira
bagaimanakah peran Gen Z sebagai pemilih pemula dalam menyongsong pemilu di tahun 2024 nanti menurut Bapak? Ya, jadi pemilih pemula. Jadi yang pertama, pemilih pemula itu memang seringkali dipahami atau dimaknai sebagai mereka yang baru berusia 17 tahun, baru menggunakan hak pilih dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya pemilih pemula itu tidak selalu berusia 17 tahun. Ada yang justru berumur ya, yang baru menjadi pemilih pemula. Siapa? Jadi orang yang setelah usia 17 tahun lalu mereka mendaftar menjadi anggota TNI atau Polri, dan karena terpilih sebagai anggota TNI dan Polri, beliau ini menjadi tidak bisa menggunakan hak pilih karena TNI dan Polri kan tidak menggunakan hak pilih. Baru setelah pensiun baru mereka bisa menggunakan hak pilih, dan mereka sebetulnya masuk ke dalam kategori pemilih pemula juga sebetulnya, walaupun kalau dari sisi jumlah pemilih pemula yang berarti mereka yang baru berusia 17 tahun dan baru menggunakan hak pilihnya memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan mereka yang pensiun dari dinas kemiliteran atau kepolisian. Nah, terkait dengan bagaimana peran anak-anak muda dalam pemilu, apakah penting? Oh, tentu saja. Jadi anak muda ini sangat penting perannya dalam pemilu, dalam peran apapun. Misalnya kita sebut sebagai bagian dari kegiatan partisipasi ya. Pertama, setiap dari kita, termasuk tentu saja anak-anak muda, mereka bisa berpartisipasi sebagai pemilih. Sebagai pemilih itu banyak hal yang bisa dilakukan, tentu saja ya, nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua yang tidak banyak orang diskusikan adalah partisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Jangan lupa bahwa partisipasi sebagai penyelenggara pemilu itu juga penting, karena pemilu tanpa penyelenggara pemilu juga tidak bisa dijalankan, tentu saja. Benar. Yang ketiga, partisipasi sebagai kandidat. Ya kan, sebagai caleg, sebagai calon-calon yang nanti bisa dipilih oleh para pemilih. Anak muda juga bisa masuk ke situ. Nah, pertama sebagai pemilih, anak muda sebagai pemilih, jumlah pemilih muda kita besar. Ya di bawah 20 tahun itu 7%. Kalau dari keseluruhan 100% memang tidak besar ya. Tapi jangan lupa bahwa anak-anak muda yang di bawah 20 tahun yang jumlahnya 30% ini mereka ini aktif dalam kegiatan sosialisasinya, terlibat dalam menggunakan media sosial secara aktif dan lain sebagainya, sehingga walaupun jumlahnya di bawah 10%, tapi mereka satu dengan yang lain saling mempengaruhi dalam hubungannya dengan menggunakan media sosial. Data kita pemilih yang berusia walaupun lebih dari 20 tahun ya, berusia di bawah 40 tahun ke bawah itu jumlahnya 46%. Ini usia yang masih sangat aktif, mereka well informed sebetulnya, mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar dan mereka aktif terutama di media sosial. Nah, mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, kita lihat misalnya fenomena-fenomena banyak kebijakan-kebijakan yang muncul dari desakan para pegiat media sosial ini kan. Jadi ada kebijakan A bisa berubah karena desakan yang muncul dari masyarakat yang terekspresikan dari media sosial. Nah, ini generasi yang bisa menggunakan media sosial mengekspresikan keinginannya melalui media sosial itu, dan jumlahnya sangat besar. Yang kedua, partisipasi sebagai penyelenggara pemilu yang tidak banyak orang bicarakan. KPU mengakomodasi anak-anak muda ini untuk ikut terlibat dalam kegiatan sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah dengan memberi kesempatan dengan syarat usianya tidak terlalu tinggi. Jadi 17 tahun sekarang sudah bisa menjadi penyelenggara pemilu di PPK, di PPS, dan nanti di KPPS. Jadi usia 17 tahun, mungkin 17 tahun itu masih sekolah kelas 3 atau mungkin kuliah di semester-semester awal. Dan ini terbukti penyelenggara pemilu kita di tingkat kecamatan PPK usianya paling rendah 20 tahun. Jadi menurut saya itu sangat muda. Hal yang dulu mungkin tidak terbayangkan orang-orang anak muda usia 20 tahun belum punya pengalaman bisa menjadi dan terpilih menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang beban dan tanggung jawabnya tentu saja besar. Dia harus memastikan bahwa pemilu di tingkat kecamatan itu bisa berjalan dengan sukses. Sederhananya anak muda usia 20 tahun bisa bikin grup WA bersama camat, bersama dan ramil yang tidak semua orang bisa lakukan. Nah, tapi dalam penyelenggaraan pemilu kami memberi kesempatan kepada anak muda ini untuk ikut terlibat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Plus hal yang sama, jangan lupa anak muda juga bisa menjadi kandidat loh. Sangat terbuka kesempatan itu, dan silakan anak-anak muda generasi Z ini untuk menjadi caleg,
memberi warna terhadap kontestasi politik yang akan berjalan, dan kesempatan itu terbuka bagi anak muda. Oke, tadi jenengan menyinggung mengenai Gen Z yang sangat identik dengan media sosial. Nah, berbicara mengenai media sosial nih, kita tahu bersama-sama bahwa kalau media mainstream seperti lembaga-lembaga pers itu kan regulasinya jelas ketika menyampaikan informasi-informasi mengenai pemilu atau dan lain-lain, itu ada regulasinya secara jelas. Tapi untuk yang media sosial ini kan terbatas, alias tidak ada regulasi yang bisa mengikatnya, sehingga banyak dijadikan jalan untuk menyampaikan berbagai berita, berbagai informasi lewat media sosial karena memang tidak ada regulasi yang mengikatnya, seperti itu. Nah, tanggapan jenengan seperti apa? Ya, tentu ada hal yang perlu kita khawatirkan dari penggunaan media sosial. Tapi terlepas dari soal itu, media sosial ini kan satu menjadikan kita semua menjadi kantor berita. Iya. Semua dari kita bisa berbagi informasi, berbagi apa yang terjadi hari ini, kemudian direspon oleh orang lain. Satu, yang kedua, media sosial kita ini kan melahirkan kesetaraan. Iya. Saya, Bazian, dan yang lain kan setara di situ. Apapun label formal kita, Anda jadi apapun di media sosial kita setara. Nah, dengan kesetaraan dan kesempatan dari kita untuk menjadi kantor berita, kita bisa menerabas dalam tanda kutip ya, batas-batas yang dulu tidak bisa kita jangkau. Dulu orang tidak bisa berinteraksi secara langsung misalnya dengan pimpinan-pimpinan otoritas politik. Gimana sih caranya kita bisa ketemu presiden, gimana caranya kita bisa bicara secara langsung dengan gubernur, dengan bupati, wali kota. Tapi dengan sosial media itu menjadi mungkin dilakukan. Jadi menurut saya tentu adalah hal yang perlu kita jaga agar media sosial tetap bisa kita gunakan secara baik. Tapi di luar itu media sosial memberi banyak manfaat sepanjang kita menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab. Tentu saja. Karena misalnya sebagai contoh, kami di KPU, kami menggunakan media sosial juga untuk berbagi informasi kepada masyarakat, dan pada saat bersamaan kami menerima feedback dari masyarakat. Kami terbuka saja, ada orang yang mengkritik KPU melalui media sosialnya, karena mungkin ketika mereka datang langsung ke KPU, mungkin mereka nggak bisa bayangin gimana sih saya bisa ketemu langsung sama KPU, ketemu sama komisioner KPU, tapi melalui media sosial mereka bisa lakukan itu, dan kami bisa memberi respon terhadap itu. Walaupun tentu kami di KPU pernah juga menjadi korban dari informasi yang tidak benar. Itu misalnya di tahun 2019 itu ada video yang kemudian viral yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Jombang di gudang yang menyimpan surat suara gitu. Padahal dari video yang beredar kami nggak tahu itu gedung mana, kami nggak punya gedung yang seperti itu, nggak ada hubungannya dengan kami gitu. Tapi banyak orang yang sayangnya percaya begitu saja. Nah, mungkin kita perlu membiasakan diri ya. Jadi kalau dulu ada istilah cek dan recheck dalam pemberitaan yang dilakukan oleh media mainstream, di sosial media tidak hanya cek dan recheck, mungkin harus kita lakukan. Kita perlu sekarang cek dan recheck dan recheck dan recheck lagi. Iya, benar. Agar informasi yang kita terima itu memang kita yakini sebagai informasi yang benar, paling benar, termasuk dalam hal kepemiluan. Oke. Dari media sosial itu kita tahu bahwa media sosial itu juga diisi oleh para influencer atau orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam media sosial seperti itu. Nah, jika informasi-informasi yang salah alias hoax itu, ketika hal itu digencarkan oleh media pers, jelas hukumannya seperti apa, jelas. Nah, namun ketika ini terjadi di media sosial di mana itu disebarkan oleh para influencer atau akun-akun bodong, akun-akun anonim seperti itu kan belum ada kayak yang bisa menghukumnya atau yang mengikatnya, regulasi yang mengikatnya kayak gitu. Mungkin ya undang-undang ITE, tapi kan masih terbatas arah geraknya. Ya, betul. Tapi kalau saya punya pandangan begini, jadi namanya sanksi atau apapun bentuknya tadi kita diskusikan itu dia ultimum remedium, dia hal terakhir yang mesti kita bicarakan gitu. Kalau memang opsi-opsi sebelumnya sudah tidak mungkin kita lakukan. Dan menurut saya yang paling penting di luar ada atau tidak adanya sanksi adalah bagaimana membangun pemilih kita, terutama dalam konteks pemilu,
atau warga internet kita sebagai pemilih dan warga internet yang berdaulat. Mereka yang cerdas, tidak hanya cerdas tapi juga berdaulat. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengkonfirmasi ulang informasi-informasi yang muncul. Kayak tadi menurut saya tidak hanya cek dan recheck, tapi cek dan recheck dan recheck dan recheck lagi. Oke, recheck terus. Informasi yang kita terima, yang yang masuk ke gadget kita itu memang informasi yang benar-benar bisa diverifikasi benar. Nah, bagaimana cara memverifikasi informasi, terutama informasi kepemiluan? Iya. Tentu harus merujuk kepada lembaga-lembaga resmi yang memang mengeluarkan informasi itu. Misalnya KPU. KPU kan secara rutin dan berkala mengeluarkan informasi. Jadi masyarakat sebetulnya bisa mengecek ulang, menguji ulang informasi yang mereka terima dengan informasi yang diberikan oleh KPU. Kami sediakan kok kanalnya, website, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, tempat di mana masyarakat bisa bertanya ke KPU dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang lain, karena penyelenggara pemilu kan tidak hanya KPU ya, jadi ada Bawaslu, ada DKPP. Masyarakat bisa cross check ulang informasi itu kebenarannya. Jadi di luar ada kemungkinan semua dari kita menjadi kantor berita, ya kan? Tapi juga ada kewajiban dari setiap dari kita untuk memverifikasi ulang informasi yang kita terima itu sebelum kita sendiri percaya, kemudian sebelum kita menyebarkan informasi. Oke, menurut jenengan nih, peran influencer tadi ketika ada peran yang berpihak kepada suatu parpol tertentu atau apapun itu, sedangkan kita tahu kalau lembaga pers apapun itu tidak boleh yang namanya berpihak kepada calon atau paslon tertentu. Nah, tetapi bagaimana menurut jenengan ketika suatu parpol atau suatu paslon itu meminta bantuan kepada influencer untuk mengupkan dirinya lebih dikenal kepada masyarakat atau apapun itu. Nah, menurut jenengan itu seperti apa? Sebetulnya sepanjang itu dilakukan dengan cara yang benar itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam arti semua orang kan sebetulnya memiliki hak untuk mengekspresikan dukungannya. Itu sesuatu yang sah dalam demokrasi kita dan itu dibenarkan dalam penyelenggaraan pemilu kita. Tentu ada batasan-batasan yang yang harus dipastikan memang dijalankan. Nah, oleh karena itu sekali lagi menurut saya Mbak Zia, yang paling penting itu adalah bagaimana kita semua, tidak hanya KPU tapi juga masyarakat yang lain, perguruan tinggi, pemerintah, media dan lain sebagainya, bersama-sama membangun pemilih yang memang berdaulat dan berintegritas. Jadi pemilih yang berdaulat dan berintegritas, walaupun dia mendapat input informasi apapun, sepanjang dia memang berdaulat dan berintegritas, dia itu tidak akan berpengaruh pada dirinya. Nah, bagaimana sih caranya membangun pemilih yang berintegritas itu? Pemilih berintegritas itu pemilih yang bertanggung jawab. Pertama, menurut saya, pemilih bertanggung jawab itu artinya ya dia melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang memadai, tidak sekedar ikut-ikut gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, ada opsi-opsi apa yang boleh dan tidak boleh, lalu dia bertindak atas pengetahuannya. Itu menurut saya yang pertama. Lalu yang kedua, dia menyediakan dan mencari informasi mengenai kandidat. Jangan lupa, itu penting. Kita kan perlu tahu kan siapa saja nih yang bisa dipilih nih, dia punya track record apa, dia punya dia memberikan janji-janji seperti apa, memverifikasi apakah janjinya ini masuk akal nggak sih? Jangan-jangan janji yang disampaikan sebenarnya dari awal kita tahu bahwa itu nggak mungkin dilakukan. Jadi pemilih yang berdaulat dan berintegritas mencari tahu siapa kandidatnya. Cari tahunya dari mana? Dari banyak tempat. Sekarang semua informasi tersedia kok. Kita mau cari informasi tentang siapa si X, tersedia semua, ada media sosial, ada pemberitaan dan sebagainya, itu tersedia. Pemilih berintegritas dan berdaulat juga menentukan pilihannya pasti bukan karena faktor politik uang. Ini praktek politik yang menurut saya merusak pemilu kita gitu. Demokrasi kita menjadi tidak bekerja dengan baik karena orang menjatuhkan pilihannya bukan karena referensi yang memadai tentang kandidat, tapi karena preferensi atau rujukan uang misalnya. Jadi pemilih yang seperti itulah yang harus kita bangun, pemilih seperti itulah yang harus kita dukung terbentuknya.
Nah, influencer tentu dan yang lain ya, tidak influencer, kemudian tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, tentu kita harapkan bisa bersama-sama, karena itu bukan hanya tugas KPU. Pemilu ini kan urusan kita semua ya, bukan hanya urusan KPU. Semuanya bekerja bersama-sama, saling dukung untuk membentuk pemilih yang berdaulat dan pemilih yang berintegritas itu. Oke, karena tidak bisa dipungkiri juga Gen Z kita kan pegangannya selalu handphone, pegangannya tidak lepas dari yang namanya internet, dan pasti tidak lepas juga dengan postingan-postingan atau para dekat lah dengan para influencer itu, sehingga tidak menutup kemungkinan yang diidolakannya itu misalnya berkata A itu akan diikuti. Nah, itu kan juga suatu problema tersendiri yang dihadapi kaum muda saat ini. Tapi jangan lupa bahwa anak muda kita itu kritis. Sebetulnya menurut saya anak muda kita itu kritis. Tidak semua yang mereka dengar itu langsung ditelan, lalu ambil dan percayai sebagai kebenaran. Kadang mereka mempertanyakan ulang, bener nggak sih? Nah, kritis ini menurut saya yang mesti kita kita dorong. Kritis itu mungkin akan terdengar berisik ya, orang itu berisik begitu di media sosial gitu. Tapi itu modal kita untuk membangun pemilu kita menjadi lebih baik. Instagramnya KPU misalnya banyak orang mengajukan protes, dan itu tidak apa-apa, itu sah. Itu protes yang sah, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib untuk menanggapi protes-protes itu. Nah, apakah ditanggapi satu persatu atau dengan cara lain itu soal berikutnya yang kita bisa diskusikan. Tapi menurut saya dari pengalaman saya justru yang nampak itu sikap kritis dari terutama generasi muda yang banyak berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan media sosial itu. Oke, terakhir nih Bapak, kira-kira harapan apa yang jenengan cita-citakan kepada generasi Z dan milenial, baik menjadi pemilih pemula atau apapun itu, untuk menyongsong pemilu di tahun 2024 nanti? Iya, tulang punggung dari demokrasi dan pemilu itu kan partisipasi, tulang punggungnya sebetulnya. Tentu karena itu maka kita berharap semua dari kita, termasuk generasi Z ini, anak-anak muda gitu, bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Bentuknya bisa bermacam-macam, menjadi pemilih yang berintegritas, menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan jangan lupa menjadi calon yang berintegritas. Penyelenggaranya sudah berintegritas, pemilihnya berintegritas, tapi kandidatnya tidak berintegritas, tentu ada yang lobang. Atau sebaliknya, penyelenggaranya berintegritas, calegnya sudah berintegritas, tapi pemilihnya belum berintegritas, tentu ada lobang. Nah, kita berharap semua elemen penting dalam penyelenggaraan, para aktor penting dalam penyelenggaraan pemilu itu menjalankan tugasnya secara berintegritas. Nah, itu menurut saya harapan kita, dan tugas ini sekali lagi bukan hanya tugas KPU, ini tugas kita semua. Tugas kita semua untuk bersama-sama mendorong agar partisipasi itu bisa berjalan dalam bentuknya yang genuine. Jadi partisipasi yang memang muncul dari keinginan untuk terlibat, bukan mobilisasi. Mobilisasi itu kan bukan partisipatif. Itu dua hal yang secara ekstrim menurut saya berbeda. Baik. Wow, sangat luar biasa sekali. Banyak kata-kata inspiratif, banyak yang bisa kita ambil dari Bapak Atok. Mungkin ada close statement untuk mengakhiri bincang santai kita pada siang hari ini. Monggo. Ya, saya terima kasih Mbak Zian dan ke KPU ini kesempatan yang baik bagi KPU untuk menjelaskan hal-hal yang menurut kami di KPU penting untuk disampaikan. Tentu sekali lagi kami ingin dan mengajak kita semua sebetulnya untuk bersama-sama memastikan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan jangan lupa berintegritas. Itu kunci. Dan itu hanya bisa terwujud dari jika para aktor pemilu ini juga bisa menjalankan tugasnya secara berintegritas. Baik itu pemilihnya yang berintegritas, kami penyelenggara pemilunya berintegritas, dan nanti kandidat-kandidat yang bisa kita pilih juga adalah kandidat-kandidat yang berintegritas. Monggo, saya kepingin nih jenengan untuk mengajak masyarakat yang ada di rumah yang menonton ini untuk menyukseskan bersama-sama
KPU pemilu di tahun 2024 nanti supaya sukses dan melahirkan pemilih yang berdaulat, berintegritas seperti itu. Monggo. Ya, oke, teman-teman sekalian, ibu bapak, teman-teman sekalian, kolega-kolega, yuk kita bersama-sama menyambut pemilu, menyongsong pemilu 2024 ini. Silakan terlibat. Pintu untuk keterlibatan semua pihak itu sangat terbuka lebar. Ayo kita wujudkan pemilu 2024 sebagai pemilu yang bisa lancar, sukses, berintegritas, dan bisa melahirkan para wakil yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi kita. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin cukup itu dulu yang bisa kita bincangkan pada siang hari ini. Terima kasih banyak waktunya, banyak hal yang saya dapat dari jenengan. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini juga mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari ini. Terima kasih, sampai jumpa.